Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Surya Dharma. Dengan saya, Desi Rawati, dan teman kami ada Leni Gustianti, juga Priya Zaki. Saat ini kami ingin mempresentasikan tentang analisis perbandingan kinerja keuangan antara PT Kimia Farma dan PT Indofarma. Kita lanjut ke selayan pandang kedua perusahaan tersebut. PT Kimia Farma Tbk adalah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan serta produk kesehatan lainnya. PT Kimia Farma merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri farmasi. Kemudian ada PT Indofarma. PT Indonesia Farma Tbk atau biasa disingkat menjadi Indofarma adalah anak usaha dari Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi dan alat kesehatan. Lalu kita lanjut ke rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah gambaran dari suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu pos atau kelompok pos dengan pos atau kelompok pos yang lain, baik yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Di rasio keuangan ini ada 3 rasio yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Kemudian kita akan menjelaskan satu persatu. Untuk rasio likuiditas itu terdapat 3 cara pengukurannya, yaitu yang pertama ada cash ratio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar. Dengan perhitungannya sebagai berikut, current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua ada cash ratio yang mengukur seberapa besar kewajiban jangka pendek yang bisa dibayar langsung hanya dengan kas dan setara kas. Cara pengukurannya yaitu cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga ada quick ratio, yaitu mengukur seberapa besar kewajiban jangka pendek yang bisa dibayar langsung hanya dengan kas dan setara kas. Cara perhitungannya, quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Lalu kita ke rasio solvabilitas. Di sini ada 3 cara pengukurannya juga. Yang pertama yaitu debt to equity ratio, mengukur seberapa besar pembiayaan perusahaan berasal dari utang dibandingkan modal sendiri. Dengan perhitungannya sebagai berikut, DER sama dengan total utang dibagi ekuitas. Lalu yang kedua ada debt to asset ratio yang mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Dengan perhitungan debt to asset ratio sama dengan total utang dibagi total aset. Lalu yang terakhir ada long term debt to equity ratio, adalah suatu analisis yang mampu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang yang dimiliki dengan modal perusahaan. Dengan perhitungannya long term to equity ratio sama dengan kewajiban jangka panjang dibagi total ekuitas. Baik, selanjutnya saya akan presentasikan mengenai rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin, mengukur persentase laba kotor yang dihasilkan dari penjualan, di mana rumusnya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih dikali 100%. Net profit margin mengukur persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Rumusnya yaitu laba bersih dikurangi penjualan bersih kali 100%. Tujuan analisis yaitu 1. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Kimia Farma dan Indofarma tahun 2023 sampai 2024 dilihat dari rasio likuiditas. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Kimia Farma dan Indofarma tahun 2023 sampai 2024 dilihat dari rasio solvabilitas. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Kimia Farma dan Indofarma tahun 2023 sampai 2025 dan rasio profitabilitas. Ruang lingkup. Lingkup untuk menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan Kimia Farma dan Indofarma tahun 2023 sampai 2024. Inilah laporan keuangan dari Kimia Farma. Selanjutnya yaitu laporan keuangan dari Indofarma pada tahun 2023 sampai 2024. Baik, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Kami silahkan. Laporan keuangan. Laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat di draft berikut. Selanjutnya ada perhitungan rasio keuangan 2023. Kriteria penilaian, rasio likuiditas, current ratio, cash ratio, quick ratio, ada rasio solvabilitas, total debt to total asset ratio, total debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, rasio profitabilitas, gross profit margin, net profit margin. Di kriteria penilaian itu keduanya di Kimia Farma dan Indofarma. Kimia Farma current ratio 0,62, Indofarma itu 0,16. Di cash ratio itu Kimia Farma 0,077, Indofarma 0,014. Quick ratio Kimia Farma 0,36, Indofarma 0,11. Rasio solvabilitas, total debt to total asset ratio, Kimia Farma 0,63, Indofarma 2,06. Total debt to equity ratio 1,75 Kimia Farma, lalu Indofarma 39,38. Long term debt to equity ratio 0,36 Kimia Farma, Indofarma 9,36. Lalu di rasio profitabilitas, gross profit margin Kimia Farma 0,31, Indofarma minus 0,30. Terakhir ada net profit margin, Kimia Farma minus 0,18, Indofarma minus 1,39. Lalu ada yang terakhir adalah rasio profitabilitas, keduanya merugi secara bersih, namun Indofarma mengalami kerugian yang sangat jauh lebih besar, baik dari sisi laba kotor maupun laba. Lalu selanjutnya ada perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2024. Rasio likuiditas Kimia Farma menurun tipis, Indofarma semakin buruk. Lalu solvabilitas Kimia Farma memburuk atau utang meningkat, Indofarma itu makin parah, ekuitas negatif. Dan terakhir ada rasio profitabilitas, Kimia Farma sedikit membaik atau kerugian mengecil, Indofarma kerugian makin besar. Simpulannya, Kimia Farma masih menunjukkan kelemahan dalam profitabilitas dan solvabilitas, namun masih berada dalam batas wajar dan tidak menunjukkan gejala kebangkrutan. Perlu perbaikan efisiensi dan manajemen utang. Di Indofarma dalam kondisi keuangan sangat kritis, ekuitas negatif, rugi bersih besar dan likuiditas sangat rendah, perlu penyihatan menyeluruh atau potensi restrukturisasi atau kebijakan korporasi drastis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.